Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah aktivitas hari ini, mari kita berhenti sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan siang ini mengajak kita bukan hanya untuk hidup benar secara pribadi, tetapi juga bertanggung jawab dalam kehidupan bersama sebagai tubuh Kristus. Mari kita membaca Galatia 6 ayat 1. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak berkata untuk menghakimi, tetapi memulihkan. Dan kuncinya adalah lemah lembut. Seringkali kita cepat menilai orang lain, padahal kita sendiri juga bisa jatuh. Itulah sebabnya ayat ini mengingatkan, jaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sahabat terkasih, menanggung beban bukan berarti kita menyelesaikan semua masalah orang lain, tetapi kita hadir, peduli, dan ikut memikul. Disinilah kasih Kristus menjadi nyata. Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sahabat terkasih, kesombongan rohani itu halus, merasa lebih benar, merasa lebih rohani, merasa lebih baik. Firman Tuhan berkata, itu penipuan diri. Galatia 6 ayat 4-5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sahabat terkasih, ada keseimbangan di sini. Kita menolong orang lain, tapi kita juga bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ayat 5 berkata, tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya, iman itu pribadi, tidak bisa diwakilkan. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sahabat terkasih, ini berbicara tentang sikap menghargai dan mendukung pelayanan. Orang yang menerima pengajaran firman dipanggil untuk menghargai, mendukung, berbagi. Ini bagian dari kehidupan rohani yang sehat. Galatia 6 ayat 7-8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sahabat terkasih, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Menabur dalam roh, menuai hidup kekal. Setiap keputusan hari ini adalah benih untuk masa depan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Sahabat terkasih, ini ayat penguatan, karena kenyataannya berbuat baik bisa melelahkan. Tidak selalu dihargai, kadang tidak terlihat hasilnya. Tapi firman Tuhan berkata, pada waktunya kita akan menuai. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sahabat terkasih, ini penting. Kesempatan tidak selalu datang dua kali, terutama kepada saudara seiman, orang-orang di sekitar kita. Hidup kita seharusnya menjadi saluran kebaikan. Sahabat terkasih, firman Tuhan siang ini mengajarkan keseimbangan yang indah. Memulihkan, bukan menghakimi. Menolong, tapi tetap bertanggung jawab. Rendah hati, bukan sombong. Setia menabur kebaikan. Sahabat terkasih, hari ini kita bisa bertanya dalam hati, apakah kita sudah hidup dalam kasih yang nyata? Apakah kita menjadi beban atau penolong bagi orang lain? Hidup Kristen bukan hanya tentang kita dan Tuhan, tetapi juga tentang kita dan sesama. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini dari Galatia 6 ayat 1-10. Engkau mengajar kami untuk hidup dalam kasih yang nyata, bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam tindakan. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini kami lebih mudah menghakimi daripada memulihkan, lebih sibuk dengan diri sendiri daripada peduli pada sesama. Ajari kami untuk memiliki hati yang lemah lembut, sehingga kami dapat menolong mereka yang jatuh dalam kasih, bukan dengan kesombongan. Tolong kami juga agar kami setia menabur dalam roh, tidak jemu berbuat baik, dan tetap percaya bahwa pada waktumu kami akan menuai. Di tengah aktivitas hari ini, pakailah hidup kami menjadi saluran berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu berjalan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk hidup lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih setia dalam berbuat baik. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.